Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-124. Mazmur pasal yang ke-124. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Mazmur 124, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita baca ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah enggak kita mengalami peristiwa nyaris celaka? Ya, nyaris celaka yang ringan-ringan ya. Mungkin tadi ada yang dalam perjalanan ke sini mungkin tadi tiba-tiba dari kanan ada muncul satu sepeda motor menyalip ke depan, lalu kaget gitu, bisa jadi ya. Karena waktu nyetir selalu ada kayak blind spot ya di samping ini. Kadang-kadang kita susah kalau motor itu tiba-tiba keluar, atau apalagi lagi ini ya, gerimis-gerimis, biasa motor itu suka kebut supaya cepat sampai tujuan gitu ya. Saya dulu pernah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya di proyek ya, waktu itu saya sedang kasih instruksi ke mandor saya waktu itu untuk bicara tentang bangunan rumah. Waktu itu saya ingat rumah itu belum selesai dan di tangga lantai 3 itu belum ada railingnya. Saya nggak tahu, sambil ngobrol, sambil ngomong begitu, ini kayak mau turun tangga begitu. Tapi ternyata di hadapan saya itu void ya. Saya kaget setengah mati loh. Itu kayak hampir jatuh ke bawah, kalau jatuh udah 3 lantai. Mungkin patah kaki atau bagaimana ya. Saya duga sejak saat itu saya jadi takut ketinggian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya orang yang takut ketinggian ya. Kalau lihat ke bawah dari ketinggian, perut saya kayak bisa turun begitu ya. Karena mungkin nyaris celaka itu. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa nyaris celaka mungkin kita punya cerita kita masing-masing, bukan? Itu bisa jadi karena kita sendiri cari masalah, kayak tadi saya gak hati-hati ngomong terus gak lihat jalan di depan. Padahal itu sedang di dalam proyek begitu ya, itu saya cari masalah sendiri. Tapi kadang-kadang masalah datang karena kesalahan orang lain. Kayak motor tadi itu, kalau ketabrak gimana? Repot kan kita, bener gak? Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pikirkan pada waktu itu terjadi? Pada waktu itu terjadi, masih ingat gak? Saya masih ingat Bapak Ibu. Untung, puji Tuhan, saya ngomong puji Tuhan ya. Untung ya. Tapi kalau motor yang dari samping itu seringkali saya marah. Seringkali saya marah. Marah kepada orang itu. Enggak saya tunjukkan lewat klakson atau saya begitu ya. Nah istri saya di sebelah, hamba Tuhan jangan begitu ya. Gitu ya. Itu istri saya suka jadi alarm, jadi rem ya buat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang
kita rasakan waktu kita lolos dari nyaris celaka itu. Dan kita punya banyak peristiwa yang akan kita hadapin ke depan berupa bahaya-bahaya yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang menjadi pertolongan buat kita? Kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi bagi orang percaya, di dalam nama Tuhan ada pertolongan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan ada pertolongan dan ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terminologi tentang keselamatan di dalam nama Tuhan itu sangat familiar bagi orang Israel. Mereka selalu mengaitkan, kalau bicara tentang Tuhan adalah keselamatan bagi Israel, mereka selalu mengaitkan dengan peristiwa ketika mereka bebas dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, itu juga yang menjadi bayang-bayang bagi orang Israel ketika mereka ada di dalam perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita zaman modern ini mungkin kalau mau road trip gitu ya, kita udah sediakan mungkin flash disk atau di Spotify ada udah dipilih album-albumnya gitu ya, nyanyian ziarah mereka itu juga ada album-albumnya. Itu di Mazmur ini. Ada belasan Mazmur yang memang dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Salah satunya Mazmur ini. Mazmur ini juga dipercaya ditulis oleh Daud. Pada waktu itu Daud sedang memikirkan bagaimana situasi ketika dia sedang dikejar oleh Saul. Sementara pada waktu dia memerintah sebagai raja, ada banyak sekali bangsa-bangsa di sekitar, contohnya bangsa Filistin, bangsa Moab, yang berusaha menguasai Israel, berperang kepada Israel. Dan pada waktu yang bersamaan di dalam kerajaan Israel itu sendiri yang dipimpin Daud, ada krisis internal, ada pemberontakan. Jadi buat Daud sendiri, ketika dia menulis Mazmur ini, bahaya yang sedang dia hadapi itu sungguh bahaya yang nyata, besar dan mematikan. Ini yang sedang dia hadapi. Gambaran bahaya itu digambarkan di ayat ketiga sampai kelima. Ya, ada kata menelan hidup-hidup. Bahaya yang dihadapi Daud berpikir itu seperti sebuah bahaya yang menelan hidup-hidup. Kata menelan ini dipakai di cerita yang sama, cerita di Korah. Bagaimana ketika pada waktu itu si Korah, kemudian Datan dan Abiram di Bilangan 16, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau baca kisah itu, bagaimana Korah, Datan dan Abiram bersekutu. Mereka ini adalah orang-orang Lewi. Mereka bersekutu, mereka meragukan kepemimpinan Musa dan Harun. Yang sesungguhnya mereka memberontak kepada Allah. Mereka tidak mau dipimpin oleh Musa dan Harun. Mereka merasa kepemimpinan Musa dan Harun itu membawa mereka kepada celaka. Membawa mereka kepada kesusahan. Mana yang dijanjikan? Buah anggur, kebun anggur yang melimpah, air susu yang banyak, madu yang melimpah. Mana janjinya? Enggak ada. Nah, mereka meragukan kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu singkat cerita, Musa memperhadapkan Korah, Datan dan Abiram ini ke hadapan Tuhan bersama dengan dia dan Harun. Membawa ukupan, bersama-sama datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengadili, Tuhan yang menentukan siapa yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, benar Korah, Datan dan Abiram beserta dengan seisi keluarga, beserta dengan harta benda mereka, semuanya ditelan bumi hidup-hidup. Bumi menganga, mengisi mereka semua masuk ke dalam.
Dan ada 250 orang yang ikut di dalam pemberontakan itu. Mereka dihanguskan oleh api. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerikan bukan? Kalau umatnya tidak ada di pihak Allah. Dan Allah tidak memihak kepada mereka. Mengerikan bukan? Begitupun masih ada orang-orang Israel, kelompok Lewi yang masih tidak takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita baca ceritanya seterusnya, itu ada 14.700 orang yang mati karena wabah. Itu pun si Musa sudah minta Harun, ayo kamu cepat-cepat bakar ukupan, minta perdamaian dengan Tuhan. Kalau nggak mati lebih banyak lagi. Itu yang mati pada waktu wabah berhenti dihitung 14.700 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah bahaya yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada Allah dan Allah tidak memihak kepada mereka. Bahaya itu juga digambarkan seperti apa? Seperti air bah yang menghanyutkan. Kita tahu kisah Nuh bukan? Lalu seperti sungai yang telah mengalir dan melingkupi. Itu sungai bukan 50 cm, 60 cm genangan air ya. Bukan, itu sungai yang sudah melampaui. Firman Tuhan berkata itu meluap-luap. Dan bisa menghanyutkan nyawa kita. Itu kengerian bahaya yang digambarkan di ayat 3 dan ayat 5. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang disampaikan melalui Mazmur ini yang kita bisa pelajari. Bagaimana engkau dan saya melalui pengalaman Daud ini kita belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan pertolongan Tuhan. Ya, hal pertama ini. Tuhanlah yang memihak kepada kita. Ini sebuah pengakuan iman. Kalau kita lihat di ayat 1 dan 2. Jikalau bukan itu pengakuan iman. Dan dikatakan 2 kali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi sekali lagi, seandainya Tuhan tidak memihak kepada kita, maka itulah bahaya-bahaya yang saya sebutkan sebelumnya. Itu yang akan kita alami. Tetapi praise God, puji Tuhan. Tuhan memihak kepada kita. Dan itulah yang kita ingin imani di dalam Tuhan. Tuhan, bersyukur engkau memihak kepada kita. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, if the Lord has not been on our side. Tuhan, Yahweh lah sebetulnya yang berada demi kami. Yahweh yang mengambil posisi untuk kami. Jadi itu terjemah literalnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan bukan hanya bersama Israel, tetapi Tuhan juga berpihak dan bertindak demi Israel. Jikalau bukan, itu adalah pengakuan iman Israel kepada Tuhan. Menjadi sebuah pengakuan secara komunal, secara bersama-sama. Allah kita tidak netral Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita berpihak kepada kita, umat yang percaya kepadanya. Dan keberpihakan Allah itu karena dia mengikat perjanjian kepada kita. Perjanjian yang dia ikat di dalam Abraham. Yang kita juga keturunan Abraham menurut iman. Perjanjian itu mengikat juga kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan di Roma pasal 8 ayat 31. If God is for us. Kalau Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Allah membuktikan keberpihakannya dengan menyerahkan anaknya. Yesus Kristus mati untuk kita semua. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bahkan ketika kita seorang berdosa. Itu keberpihakan Allah.
Dan dia mengambil posisi kita. Yaitu apa? Seharusnya kita yang ada di salib. Tapi Tuhan mengambil posisi itu. Dia yang ada di salib menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya dosa-dosa kita semua. Allah bukan hanya bersama dengan kita. Yesus bukan hanya datang ke dunia. Dia mati untuk kita. Dia adalah pembela kita. Dia adalah penolong kita. Dan kalau kita lihat di ayat 6 sampai ayat 7. Tuhan bukan hanya berpihak kepada kita, tetapi Tuhan tidak menyerahkan kita ke dalam bahaya pencobaan. Dia sendiri yang akan meluputkan kita dari bahaya. Ini digambarkan seperti apa? Seperti kita ini sedang mau dimangsa oleh binatang buas. Tapi Tuhan yang meluputkan. Tuhan tidak menyerahkan kita kepada binatang buas, tidak. Tapi Tuhan meluputkan kita. Ini gambar jaring ya pada waktu itu ya. Jadi pada masa orang Israel kuno, mereka menangkap burung itu pakai jaring kayak begitu ya. Ya jadi ini juga digambarkan seperti kita ini seperti dilepaskan seperti burung yang ke jaring tapi jaringnya itu diputuskan Allah. Sehingga kita ini lolos. Itu gambarannya. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Keselamatan itu anugerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Keselamatan itu anugerah. Itu bukan usaha kita sendiri. Keselamatan itu intervensi murni dari Allah. Allah turun tangan. Rohnya yang kudus bekerja tanpa usaha kita masing-masing. Allah tidak menolong kita dari jauh. Dia masuk ke dalam bahaya itu sendiri dengan datang ke dunia ini. Kristus menjadi yang ditelan di dalam kubur. Kristus menjadi yang mengalami semua bahaya itu ketika disalib. Dan kita dilepaskan. Kita dibebaskan. Karena Kristus. Allah berada demi kita dan menjadi seperti kita dengan inkarnasi ke dalam dunia ini. Dan dia mati bagi kita menjadi penebusan bagi kita semua. Hal ketiga yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini, bagaimana supaya kita bisa kembali bersandar kepada pertolongan Tuhan, yaitu dengan kita menyadari bahwa Tuhan itu sendiri adalah pertolongan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nama Tuhan itu ada kuasa. Karena nama itu bukan label. Nama itu, di dalam nama itu mengikat identitas. Nama itu terkait langsung dengan karakternya dan kuasa di balik nama itu. Nama kita juga ada kuasa ya. Betul enggak? Nama saya sering dipakai istri saya untuk mempertegas pesan dia kepada anak-anak. Yuk ya, papa bilang begini-begini. Wah, ada kuasa. Ya, nama papa ada kuasa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ke gereja ini, ke GKI Peak, mau masuk ruangan apa, saudara bisa janjian pakai nama saya. Ya, kasih tahu ke koster. Ya, Kak Roni, katanya Lause Surya buka ruang studio. Buka, dibukain, ada kuasa. Ya, ada kuasa dalam nama Lause Surya, tapi terbatas. Nama Yesus Kristus penuh kuasa. Bukan cuma untuk buka ruangan. Nama Yesus Kristus bisa buat kamu dan saya masuk surga. Ada kuasa di balik nama Yesus, nama Tuhan. Bahkan kuasa maut dipatahkan. Kuasa iblis dikalahkan. Kuasa dosa tidak lagi mengikat kita.
Karena ada nama di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut. Sehingga kita ketika kita berbicara di dalam nama Yesus ada kuasa. Dosa dikalahkan. Iblis dihalaukan. Pencobaan kita menang. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Caranya bagaimana? Saya ingin ajak kita sama-sama melatih diri kita sedemikian rupa melalui Mazmur 124 ini. Oke, kita terapkan yang pertama nih. Bagaimana saya mengalihkan diri saya dari si aku yang suka mengandalkan diriku sendiri kepada si aku yang mau mengandalkan Allah sebagai sumber keselamatanku. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah mari kita mengakui krisis yang ada di dalam diri kita. Saya punya krisis di dalam jiwa saya. Saya punya keterbatasan di dalam jiwa saya. Fokus, lihat, sungguh dosa membuat saya menderita. Kelemahan saya seringkali membuat saya tidak berdaya. Akui itu di hadapan Tuhan. Dan mari buka diri untuk kembali bergantung kepada Tuhan. Dan katakan di dalam doa, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepadaku, maka aku akan terus menjadi seorang pecandu. Apa? Pecandu narkoba, pecandu pornografi, pecandu apa? Jikalau bukan karena Tuhan yang memihak kepadaku, maka aku akan terus hidup terikat kepada apa? Terikat kepada iri hati, suka menyombongkan diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya terikat kepada emosi, amarah, cenderung suka marah terus. Itu keterikatan. Mari akui kelemahan kita dan katakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepadaku, maka aku tidak punya kuasa itu. Coba tuliskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Belajar, tuliskan narasi, tuliskan krisis itu satu demi satu. Tanpa berusaha untuk coba merohanikannya, gak perlu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu antara engkau dan Tuhan. Tuliskan itu dan akui di dalam doa. Akui keterbatasan diri. Itu langkah pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, mari kita coba kemudian kita membingkai ulang identitas diri kita. Lihat kembali identitas diri kita dari sudut pandang Allah. Mari kita menafsir ulang kembali cerita hidup kita di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Fokus pada identitas baru. Apa identitas baru kita di dalam Tuhan? Anak Allah. Sekarang saya bukan lagi pendosa. Sekarang saya bukan lagi pecandu. Saya anak Allah. Sekarang saya bukan lagi koruptor. Saya anak Allah. Saya murid Kristus. Itu identitas baru kita di dalam Tuhan. Dan mari kita lihat karya Allah yang terjadi di dalam cerita hidup kita. Renungkan. Bagaimana dari hidup bisa terasa ada jerat? Coba, bagian mana dalam hidup kita yang menjadi jerat? Mari kita perhatikan hidup kita, kemudian kita membuat sebuah langkah-langkah yang praktis, yang nyata yang bisa kita lakukan untuk kita bisa lolos dari jerat itu. Setahap demi setahap dengan bantuan firman Tuhan. Kita punya tuntunan dari firman Tuhan untuk kita bisa lolos dari jerat
dalam kehidupan kita. Kemudian tulis ulang kembali kisah di mana aku gagal menjadi aku diselamatkan di dalam Kristus. Itu langkah yang kedua. Berdoalah, mengucap syukur. Mengucap syukur untuk hal yang spesifik. Di mana jerat itu menjerat engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini langkah yang kedua yang bisa kita lakukan. Dan kemudian langkah yang ketiga. Mari kita menata kembali sandaran hidup kita ke depan. Fokus kepada harapan yang objektif yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Ada banyak janji Allah di dalam firman Tuhan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dan kemudian ada banyak harapan yang ketika kita hidupi di dalam nama Yesus, kita bisa berkata no terhadap dosa, terhadap jerat, terhadap bahaya dosa yang mengikat, membelenggu hidup kita. Kita bisa katakan no. Dan mari kita menuruti firman Tuhan, menghidupi arah hidup yang baru. Fokuskan kepada harapan yang objektif dan arah hidup yang baru. Coba kita bisa renungkan, apakah ada godaan terbesar yang mungkin akan datang kembali untuk menggoda kita? Dan tetapkan langkah apa yang bisa kita jalani bersama dengan Tuhan untuk kita bisa kembali bersandar kepada pertolongan Tuhan untuk menghadapi pergumulan atas dosa dan bahaya yang merongrong hidup kita. Dan kemudian coba buat rule of life dengan cara yang sederhana. Kapan kamu berdoa, kapan kamu istirahat, kapan kamu berkumpul bersama dengan saudara seiman untuk boleh saling mengasah satu dengan lain, untuk bertumbuh satu dengan yang lain. Buat ritme kehidupan yang kudus dan belajar berdoa. Di dalam setiap doa, akui ini, pertolonganku adalah dari Tuhan. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa.